Banyak sekali fakta-fakta yang baru terungkap di pembicaraan kita sebelumnya. Bagaimana ada kesamaan-kesamaan yang secara tidak sengaja terjadi dan terbuka di sini. Dibuka lagi dong, kesamaannya aku pernah jadi dabernya Nika Ardila. Oh iya, kesamaannya benar. Teh Desi itu pernah jadi dabernya Niki Ardila. Waktu film apa, Teh? Kayaknya film Kabayan Film yang ini? menjadi dan Anak Jin itu. Karena pada saat itu Nika lagi sibuk banget. Produsernya waktu itu Pak Hatuk mengatakan, Des, isi suara ya supaya pas suaranya kamu kan sama Nika nggak beda-beda jauh tuh mirip. Ya udah akhirnya saya bertemu dengan Papi Didi selama masa dubbing itu 1 minggu. Nikanya nggak ada, mukanya bukan Nika, tapi Jadi suaranya itu suara saya. suaranya Teh Desi di Jadi situ. suaranya Teh Desi, yang syuting Nike. Iya, Tapi jadi yang daber. nganterin siapa waktu itu? Ini mah tuh di kemana-manain wae. Nah ini kan ketiga tamu kita memiliki kesamaan tempat saat itu dengan Niki Ardila di berbagai jenis yang berbeda. Kalau Kang Didi produksi film, Nafas atau manajemen, Desi juga. Nah, ada nggak hal-hal yang belum diketahui masyarakat mengenai sesuatu yang bersifat ketika syuting? Sifat-sifatnya. Ini seru nih tapi orang jarang tahu keunikan. Ada nggak Kang Didi? Apa ya? Apa dia cerewet? Apa dia sibuk banget sambil syuting sambil nyanyi atau gimana? Atau sambil main handphone atau tab. Nggak ada handphone. Nggak ada. Halo. Dulu telepon koin. Telepon umum mungkin sibuk sama telepon umumnya di bawah-bawah. Apa ya yang waktu itu? Oh ya, saya kaget aja ketika adegannya itu adegan ending di sawah. Ending itu di sawah dan kejebur ke sawah gitu. Kejebur ke dalam lumpur gitu. Saya pikir yang namanya Nika Ardila tuh nggak berani gitu. Nggak taunya dia yang loncat duluan dan brus masuk sama-sama gitu. Saya kaget aja, loh mau juga nih anak gitu. Ya itulah yang cuek dia anaknya. Terus saya ketemu Nika Ardila itu ketika si Kabayan Sabakota yang pertama dia masih SMP. Dia masih SMP, jadi hampir sama dengan Desi. Saya ketemu Desi juga ketika saya main film, dia masih SMP. Oh banyak banget kesamaan. Banyak banget kesamaannya. Dia turun ke desa ya, Pi? Iya, turun Iya. desa. Desi masih, ya, Nika juga gitu. Terus dia masuk ke film itu, dia nyanyi. Dia nyanyi apa ya? Kalau nggak salah nyanyi lagunya Hari Rusli kalau nggak salah. Di sebuah diskotik gitu, dia yang nyanyi tuh. Itu ada di film itu, dia masih kecil sekali. Nah, nggak taunya pada suatu saat, berapa tahun kemudian, loh, jadi Nyi Iteng nih gitu. Jadi perubahannya luar biasa. Oh, udah cukup jauh juga Ya, perubahannya. perubahannya jauh sekali dan Itu belum keluar album waktu itu ya? oh belum. Masih penyanyi-penyanyi lucu yang kecil gitu yang kita seneng aja lihat dia nyanyi, suaranya bagus juga nih. Gitu kita terkagum-kagum gitu. Ternyata udah setelah itu jadi hitsmaker yang punya Ya, banyak akhirnya fans. punya banyak fans dan albumnya selalu di atas berapa Jutaan kopi. Dulu masih kaset aja udah jutaan kopi. bayangin. Kaset. Kaset. Bahkan ada yang sampai 2 juta kaset. Benar, zaman itu udah sangat luar biasa sekali. Masih mau ngomongin kesamaan? Ada lagi sama? Sama-sama Gadis Sampul juga. Oh iya benar. Gadis Sampul juga. Gadis Sampul juga Cuma ya? saya duluan, berhubung saya lebih tua, terus kemudian di era selanjutnya ada Nike, gitu. Dia jadi juara favorit. Mungkin banyak juga orang-orang nggak tahu bahwa menjadi seorang penyanyi, barangkali seperti Nike ya, kadang-kadang menyanyikan lagu yang sama di tempat-tempat yang berbeda, itu ada kejenuhan juga loh gitu. Bahwa dia pernah menyampaikan, aduh gue kalau nyanyi lagu ini tuh ya sambil perem gitu ya, sambil merem aja kayaknya gue hafal gitu. Boleh nggak sih gue ganti gitu? Tapi kan tidak bisa gitu ya. Dia harus menyanyikan lagu-lagu hitsnya setiap kali bertemu dengan fans dan itu menjadi permintaan fansnya. Pada saat dia sendiri harus bertolak belakang, saya lagi nggak mau nyanyi ini gitu. Itu mungkin hal yang tidak bisa diungkapkan kepada fansnya atau kepada audiensnya gitu ya. Padahal itu dia ingin profesional aja gitu. ya. profesional. Padahal tuh sebenarnya gitu katanya. Pada saat dia nyanyi lagu cinta, padahal dia lagi galau kebetulan siapa tahu aja. Kalau itu mah lagi pas, atau mungkin lagi dia nggak ingin menghilangkan perasaan itu dengan menyanyi yang lain. Makanya kan ada lagi lagu-lagu barat yang selalu dia selipkan pada saat dia jumpa fans menyanyikan lagu-lagu hitsnya. Untuk menghilangkan tadi kejenuhannya gitu. Oh, biar tambah semangat ya, ada semangatnya. Kayaknya aku memang spesialisasi curhatnya dia ya. Nah, kalau Nafa nih, ada hal Ngerti unik. kan masih budak letih. Waktu saat itu tapi pernah ngeliat sesuatu yang unik dari Tenika nggak? Iya, paling Crop cuman jacket kayak yang segitu. dia suka ngasih selendang, ngasihin baju yang kayak gitu, aksesoris buat manggung katanya gitu, buat manggung. Jadi
Waktu itu gini loh, masalahnya kan waktu dulu anak umur 13 tahun itu nggak kayak anak umur 13 tahun zaman sekarang. Anak umur 13 zaman dulu itu nggak berani pacaran, masih mainannya tolatili tuh di bawah. Tolatili gitu. teh naon? Tolatili, Itu Apa itu? eta meni boneka yang letik-letik. Yang kamu bikin sendiri Iya, dari kain perca. Iya bener itu. Oh, tolatili. Jadi Oke, hari ini kita tahu Kita sesuatu. sesuatu. Tolatili. Thank you, Nafa. ya jadi kan kayak kalau dia baru pulang gitu ke Bandung gitu kan, kadang-kadang suka main ke Buah Batu gitu kan. Nanti dia ngobrol sama Kang Denny apa segala macam. Apa kabar budak letik? Baik, teteh, udah gitu tuh. Karena aku mainan sendiri gitu. Jadi kayak mereka ngobrol sendiri, aku mainan sendiri gitu. Masih sok konsen sama tolatili ya? Iya. Iya. Kalau sekarang dia udah punya tolatili sendiri. Makanya kan aku sangat berbeda banget gitu tahun. Kalau zaman dulu umur 13 tahun tuh bener-bener anak bener-bener kecil gitu. Kalau sekarang buset 13 tahun udah Sekarang sulap 13 tahun alis. udah main tolatili 60. 13 tahun udah sulap Udah sulam alis ya Allah. Kang Didi, sebenarnya ada hal apa yang bisa kita pelajari dengan mendiang beliau nih? Dia itu boleh dibilang saat itu kan sedang tinggi-tingginya ini gitu. on top lah. On top gitu. Tapi dia tetap bahwa sama aja seperti orang-orang biasa gitu, masih down to earth yang masih jelas gitu. Cuma ya itu hidupnya tidak panjang itu ya. Sayang sekali gitu ya. Iya, bukan sayang tapi memang Memang sudah umurnya ya. umurnya gitu. Ya kita bisa belajar bahwa ya apa yang dilakukan Nike itu bisa sebenarnya oleh kita juga bisa Bisa dijadikan diteladani juga ya. teladani ya. Ya, Nike membuktikan bahwa dalam usia muda dia mampu berprestasi. Berarti yang nonton atau juga mungkin para fansnya juga bisa melakukan hal yang sama dengan meniru semangat dari Nike Ardilla. Membuktikan setelah 19 tahun meninggalnya Nike Ardilla masih banyak fans yang akan mengutarakan sesuatu mengenai beliau. Kita memiliki hashtag in our memory mengenai Nike Ardilla dari Twitter kita, yaitu di Twitter Says. Twitter size-nya adalah bertanya pada followers, apa yang kalian ingat tentang Nike Ardilla? Yang pertama dari Muhammad Hari Fikri, salah satu penyanyi wanita yang bertalenta. Berikutnya dari nge-tweet quote, penyanyi rocker cewek sepanjang masa, kalau katanya. Berikutnya dari siapa? Dari Sandi. Ingat lagunya, jenuh aku mendengar manisnya kata cinta lebih baik sendiri. Oh nih, ala-ala galau Sandi. Galau masih pakai sampai sekarang katanya ya. Berikutnya dari siapa? Oh, dari Nike Ardilla Fans Club Jawa Timur. Dan jiwa sosialnya. Suaranya juga yang amat menggelegar dan khas. Itu dia. Baiklah, dari tadi kita belum mendengarkan suara dari Nike Ardilla Fans Club. Nah, kita mau tanya nih, harapan kalian ke depannya gitu, walaupun Nike Ardillanya udah gak ada, tapi harapan kalian dengan tetap bergabung di Nike Ardilla Fans Club ini, ada harapan khusus gak? Namanya siapa? Sri? Tri, berarti Tiga. anak kedua berarti ya? Anak ketiga. Ketika Nike Ardilla meninggal, usianya berapa Mbak Tri? Ketika Nike Ardilla meninggal, saya kelas 3 SMP. 3 SMP? Iya. Terus gimana nih harapannya Nike Ardilla Fans Club? Iya, dengan adanya Nike Ardilla Fans Community atau klub ini menjaga kenangan Nike Ardilla agar tetap abadi. Dengan adanya fans berarti sosok Nike Ardilla itu akan dikenang sepanjang zaman. Iya, kita kenal sama-sama. Terima kasih teman-teman dari NLC yang hadir di sini dan juga mungkin yang nggak bisa datang ke sini. Terima kasih dan semangatnya itu mudah-mudahan bisa mengalir buat semuanya. Hal-hal positif terus dilakukan bersama-sama. Nah, untuk para tamu kita ya, in memory dari Nike Ardilla. Sekarang sebagai himbauan juga untuk anak-anak sekarang. Bahwa Nike Ardilla itu semangatnya kan sampai sekarang walaupun masih kecil dia mampu untuk membuktikan bahwa nggak ada yang nggak mungkin bisa dilakukan. Dia berhasil membuktikan kepada kita semuanya walaupun pada saat kesuksesannya dia harus kembali ke Yang Maha Kuasa. Nah dari masing-masing tamu kita kira-kira apa pelajaran yang bisa kita ambil untuk anak-anak zaman sekarang yang bisa diaplikasikan? Silakan Kang Didi. Ya
itu mungkin yang itu kejarlah cita-cita, kemudian kerja keras seperti Nike Ardila kerja keras dan talenta itu harus terus yang kita punya itu terus dimanfaatkan dan dilatih terus. Itu yang buat anak-anak muda sekarang. Iya, ya, benar sekali. Talenta tanpa kerja keras nggak akan jadi apa-apa. Berarti memang kerja keras yang luar biasa. Nafa mungkin akan tambahkan? Kalau sampai sekarang sih kayak lagu-lagunya pasti masih dikenang ya di mana-mana gitu kan. Saya masih bisa nyanyiin lagu-lagunya buat kalau NAFC pada kangen gitu. Mereka bisa melepaskan kangennya gitu. Siapa tahu mau di-recycle lagunya untuk kamu kan? Iya benar. Ya, Gitu. jadi satu. Jadi pas lagi manggung ketemu semua Iya. tuh kan. Iya. Benar. Kalau Teh Desi? Kalau buat saya sih yang terpenting adalah manfaatkan masa muda karena kita tidak akan pernah tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Kejarlah prestasi secepat mungkin, sesuaikan dengan keinginan dan kemauan, tentu saja dengan talenta seperti yang tadi Papa Didi katakan. Dan jangan ragu untuk mengungkapkan apapun yang menjadi ganjalan yang dirasakan oleh kita sebagai remaja ataupun sebagai pemuda atau pemudi terhadap orang tua. Sehingga orang tua bisa langsung mengantisipasi permasalahan yang dihadapi oleh mereka. Iya, luar biasa. Terima kasih untuk para bintang tamu kita yang telah datang ke studio. Dan sama-sama kita kembali merasakan 19 tahun meninggalnya Nike Ardila. Juga terima kasih untuk NAFC yang sudah mampir ke studio juga. Salam semuanya. Ya, NAFC. 19 tahun. Apa? Waktu itu saya masih 10 tahun tapi masih keinget gitu. Karena yang baru-baru pun banyak ternyata yang jadi fansnya Nike Ardila. Oh gitu, ya. Saya juga dulu termasuk yang masih kelas berapa dulu ya? Udah umur. Oh, pas saya, Ada ya. Papi Didi sama aku di sini. Benar. Sepertinya untuk Anda yang ingin memberikan kritik, saran, atau juga mungkin bahkan penambahan untuk acara ini, monggo saja. Langsung saja kirim ke mana, Esti? Langsung follow Twitter kita di @tonightshow_net dan Instagram kita juga di tonightshow_net. Bagi yang ketinggalan Tonight Show bisa langsung cek di YouTube, subscribe langsung. Pokoknya tonton terus net kapanpun dan dimanapun karena bisa streaming juga. Benar sekali, dan banyak sekali mungkin hal positif yang bisa kita ambil dari almarhum Nike Ardila. Yang pasti dalam dunia seni, manusia mungkin bisa meninggal, but legends never die. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dari Tonight Show. Down and trouble, and you need a hand, and nothing's coming round. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to burn night, even your darkest night. Oh, you just call.